everyone, we from Five Group. We will presentation our segment. The topic is aspect of management and organization. Before that, we will introduce ourselves. My name is Arya Pentaninggolan and my friends. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas tentang aspek manajemen dan organisasi. Apa itu pengertian aspek manajemen dan organisasi? Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang sangat penting atau yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha atau suatu organisasi. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa dukungan dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak memungkinkan akan mengalami sebuah kegagalan. Masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena kaitan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya itu sangat erat. Fungsi-fungsi tersebut ada pada manajemen dapat diuraikan sebagai berikut. Ada 4 hal. Yang pertama itu planning. Planning tentu sudah sangat sering kita dengar di kalangan sekarang. Planning atau perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu organisasi maupun sebuah usaha. Kemudian organizing. Organizing ini atau pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian ada itu pelaksanaan atau actuating. Actuating mengarahkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Kemudian ada controlling. Controlling ini atau sering disebut dengan pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana tadi yang sudah disusun dari awal. Apakah sesuai atau tidak, itu akan diawasi. Kemudian kita akan membahas tentang manajemen pembangunan proyek. Apa itu manajemen pembangunan proyek? Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dengan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Pada umumnya, setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan atau pengendalian. Yang pertama, perencanaan proyek. Dalam rencana proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, menetapkan tujuan, kedua, mendefinisikan proyek, ketiga, mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, keempat, jadwal waktu untuk penyelesaian, kelima, analisis biaya atau manfaat. Kemudian yang terakhir adalah uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Itulah unsur-unsur yang meliputi perencanaan proyek. Kemudian yang kedua itu penjadwalan proyek. Dalam penjadwalan proyek digunakan untuk beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan hubungan dari setiap aktivitas dari keseluruhan proyek.
Kedua, mengidentifikasikan hubungan yang harus dilakukan antara aktivitas-aktivitas yang ada. Ketiga, memperkirakan waktu, biaya yang realistis untuk setiap aktivitas. Keempat, membantu pengguna orang, uang, dan sumber daya peralatan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki dan memperbaharui rencana atau jadwal semula. Dan ketiga ini adalah pengawasan proyek. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Itulah yang harus kita awasi dalam pengawasan proyek. Kita akan membahas manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi penggandaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Itulah dari yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Dan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, nama saya Menatalia Pandiangan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Area Pentanenggolan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Pada umumnya, perencanaan jabatan didasarkan pada pendekatan. Yang pertama, pendekatan mekanistik, yang kedua, pendekatan faktor manusia, dan yang terakhir, pendekatan motivasi. Di sini terdapat diagram hasil dan manfaat dari analisis jabatan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, penarikan karyawan, selanjutnya seleksi, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, perencanaan karir, hubungan perburuhan, rekrutasi, organisasi, dan riset sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan suatu perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan. Selanjutnya, perkiraan ini diubah ke dalam jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau melaksanakan aktivitas tersebut. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Program kompensasi yang baik akan dapat memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional, mempertahankan karyawan yang baik, meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir memudahkan sasaran strategis. Pengembangan karir merupakan gabungan dari peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang dan perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Di dalam pemeliharaan ada beberapa. Yang pertama, meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, meningkatnya efisiensi dan kualitas kerja, menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi, dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah seperti tibanya pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan pemecatan karena kesalahan. Organisasi secara statis dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi formal menurut klasik adalah suatu sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Desain struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal disusun untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Desain struktur organisasi ditentukan oleh variabel-variabel kunci sebagai berikut. Pertama, strategi organisasi. Strategi yang dilaksanakan perusahaan akan berpengaruh terhadap desain organisasi. Yang kedua, lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan pada desain organisasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu lingkungan stabil, lingkungan berubah, dan lingkungan bergejolak. Yang ketiga, ada teknologi. Woodward menjelaskan bahwa ada sejumlah hubungan antara proses teknologi dan struktur organisasi. Semakin kompleks teknologi, semakin besar jumlah manajer dan tingkatan manajemen. Semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, semakin besar jumlah staf administrasi dan klerikal. Orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Pengalaman, sikap, dan peranan para anggota organisasi juga berhubungan dengan struktur organisasi. Proses dalam desain organisasi. Proses desain organisasi dapat dimulai dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dengan prosedur penetapan dari atas ke bawah, tujuan-tujuan khusus sebagai sarana pencapaian hasil akhir yang diinginkan. Selanjutnya, elemen-elemen umum pada organisasi. Setiap organisasi memiliki bagian dasar, yaitu yang pertama, di operating core, para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Yang kedua, the strategic apex, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Selanjutnya, the middle line, para manajer yang menjadi penghubung operating core dan strategic apex. Yang keempat, ada the technostructure. The technostructure ini ada para analisis yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, the support staff, yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Bentuk-bentuk struktur sederhana. Yang pertama, birokrasi mesin. Yang kedua, birokrasi profesional. Yang ketiga, struktur divisional. Dan yang terakhir, adhoseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wardawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Umum. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contohnya pada perusahaan perseorangan. Dan yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan, contohnya pada perseroan terbatas atau firma. Bentuk-bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan atau wewenangnya adalah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, wewenang masing-masing baik lini, staf maupun fungsional adalah sebagai berikut. Wewenang lini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan.
Dan yang kedua itu ada wewenang staff, adalah wewenang yang membantu agar orang mempunyai wewenang ini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dan yang ketiga itu wewenang fungsional. Wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di apartemen yang lain. Organisasi garis atau lini memiliki ciri-ciri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ciri-ciri dari organisasi garis itu yang pertama hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit, maka struktur organisasi masih sederhana. Yang ketiga, pimpinan dengan karyawannya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Yang keempat, masing-masing kepala unit memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan dan dalam unitnya. Selanjutnya itu ada organisasi lini dan staf. Itu memiliki ciri-ciri terbagi menjadi 5. Yang pertama, organisasinya besar dan bersifat kompleks. Yang kedua, jumlah karyawannya banyak. Yang ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Dan yang keempat, pimpinan dan karyawan semuanya tidak saling mengenal. Yang kelima, ada 2 kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staf. Wewenang staf hanya memberikan bantuan pelayanan atau auxiliary staff, saran-saran atau advisory staff untuk mempermudah tugas wewenang lini. Selanjutnya itu ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional memiliki ciri-ciri terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Yang ketiga, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Yang keempat, koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Dan yang kelima, koordinasi antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian mendalam mengenai bidangnya. Selanjutnya itu ada organisasi lini, staf, dan fungsional. Organisasi ini merupakan kombinasi dari 3 tipe, yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Pada tingkat dewan direksi atau board of director diterapkan tipe organisasi lini dan staf. Sedangkan pada media diterapkan tipe organisasi fungsional. Selanjutnya itu ada flat organization atau T-form organization. Itu memiliki ciri-ciri terbagi 4. Yang pertama, organisasi jenis ini tingkat birokrasinya yang lebih rendah, lincah, cepat, dan fleksibel. Berbeda dengan organisasi yang lebih tradisional, yang tingkat birokrasinya lebih tinggi, lamban, dan kaku. Yang kedua, orientasi bukan ke atas, tetapi ke bawah dan ke samping. Yang ketiga, pola kepemimpinan yang berupa kemitraan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu struktur organisasi hanya terdiri satu jenjang saja di bawah pucuk pimpinan. Organisasi ini dilengkapi dengan kelompok profesional yang bertugas sebagai pemikir pengembangan organisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.